Halo, sore, kembali dengan ini video terakhir dengan Om Yohanes Haruri, dan setelah cerita Persipura dan segala macamnya, kita akan cerita tentang Persija dan juga timnas Indonesia. Om akhirnya pindah ke Persija. Siapa sih yang menawarin dan kenapa harus pindah, Om? Jadi memang saya move ke Persija. Iya. Itu lewat penawaran dari Pertamina. Oke. Untuk bekerja. Oke. Nah, saya dengan pemikiran yang jauh bahwa saya suatu ketika akan membutuhkan bekerja. Oke. Karena sepak bola di waktu itu nggak ada profesional ya, Om ya? Betul. Oke. Betul. Nah, sehingga saya ambil keputusan untuk tawaran itu saya ambil. Itu artinya kenapa karena saya dari informasi dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada saya membuat saya berpikir jauh ke depan. Saya berpikir jauh ke depan bahwa satu ketika saya pasti membutuhkan pekerjaan dan berkeluarga segala macam ya, Om. Betul. Oke. Dan itu di akhir 70 ya, Om? Ya, 70-an. Kemudian saya ambillah keputusan itu. Oke. Jadi saya ditawarin untuk bekerja di Pertamina. Posisi di Jakarta. Waktu itu belum ada ya? Belum ketahuan, okay. Tapi di Pertamina aviasi itu pengelolaan bahan bakar bandara untuk pesawat. Oke, ya. Saya dengan berbagai perhitungan, kalkulasi, bahwa saya akhirnya menyetujui, dan saya memang pada saat saya berangkat juga saya harus mengelabui para pejabat Persipura. Oke. Termasuk Pak Akub Zainal sebagai gubernur. Oke. Saya harus bagaimana caranya supaya saya keluar dari Jayapura. Oke. Karena pada saat itu Pak Akub Zainal mengeluarkan perintah bahwa semua olahragawan, khususnya sepak bola, tidak boleh keluar dari Jayapura. Oke, jadi Pak Akub Zainal ini pendirinya Arema ya, Om? Bapaknya Ya, Lucky Acep Zainal yang mendirikan Arema. Jadi kalau teman-teman tahu, Pak Akub Zainal ini sebenarnya nggak cuma pembina Arema, tapi sebelumnya Perkesa yang isinya orang Papua juga ya, Om ya. Jadi Pak Akub Zainal ini dulu bapaknya pemain-pemain Papua ya, pemain Persipura. Dan gitu. dia orang yang sangat luar biasa. Oke. Sangat luar biasa. Itu seorang gubernur yang luar biasa. Dia kalau lewat, walaupun ada Poredes, kalau ada pemain Persipura berhenti. Oke. Berhenti. Ya. Nah, sangat luar biasa lagi dibuktikan ketika dia akan mengakhiri jabatannya sebagai gubernur Papua. Orang Papua panggul Pak Akub sama Ibu jalan kaki dari Jayapura sampai ke Gedung Negara. Itu naik tanjakan. Luar biasa ya emang ya. Jasanya sangat besar ya. Dan dia begitu mendekat dengan rakyat. Oke. Kembali lagi ke Persija, Om. Ya. Berarti Persija tahun 78 79 waktu juara itu ada di situ. Jadi saya terus pindah, Iya. ambil keputusan saya pindah.
saya masuk ke Pertamina, terus kemudian saya dipindahkan ke Jakarta. Saya tugas di Halim Perdana Kusuma. Oke. Tetapi di sini adalah yang paling utama di sini adalah saya pindah ke sini, tapi saya bermain sepak bola di klub Indonesia Muda. Oh, Indonesia Muda. Iya, saya bermain di klub Indonesia Muda, di mana di situ ada Junaidi Abdillah, Suhaib Rizal, Semua dari daerah ya, Om? Wahyu Hidayat. Wah, Hidayat, oke. Itu kami ada di situ untuk bermain di Indonesia Muda. Indonesia Muda, oke. Jadi banyakan dari ujung pandang. Ya, Pak Suhaib Rizal dari ujung Padang. Betul. Hadi Ismanto dari Surabaya. Betul. Oh. Betul. Seperti itu. Jadi dari Indonesia Muda ini adalah dia dari Indonesia Muda, baru kami masuk semua ke Persija. Oh, oke. Jadi dari Indonesia Muda. Iya. Jadi di Persija sebenarnya nggak terlalu lama ya, Om ya? Lama juga sih. Lama juga ya, Om? Lama juga. Sampai tahun 80-an awal, Om? Iya. Pernah juara di Persija tahun berapa, Om? Kami juara Marhalim Cup. Marhalim Cup ya di Medan ya? Medan. Oke. Terus juara apa lagi? Ada juara apa lagi ya? Iya, tapi salah satu Marhalim Cup. Cup. Nah, di event itu berarti Om Yohanes salah satu juga pemain yang jadi pilihan tim nasional. Betul. Sebelumnya sempat dengan Tony Bogani di 70-an. Betul. Lalu ada Will Curver masuk. Betul. Nah, Will Curver itu yang membawa saya adalah Will Curver. Oke. Iya. Yang membawa saya masuk ke timnas. Oke. Jadi kejelihan dari Will Curver melihat sehingga saya dibawa masuk ke ya saya dapat berita bahwa nanti sebentar pelatih Belanda mau datang. Oke. Cuma saya dengar begitu saja bahwa pelatih Belanda mau datang. Namanya saya orang yang tidak terlalu banyak pikir. Iya. Sehingga begitu pulang dari lapangan saya langsung mandi, saya tidur. Itu waktu itu di Persija masih? Iya, itu kan bukan di Senayan kan? Iya di timnas ya, pelatnas ya. Terus saya tidur tahu-tahu datang terus ditanya, mana itu yang Papua itu, yang orang Papua itu yang itu Will Curver yang nanya. Ini by the way, ini mantu saya, dia tugas jadi ketemu anak saya. Oh, ke Magapura kemarin. Oh iya. Iya, jadi seperti itu. Puasa ya. Kemudian terus dipanggil terus saya turun. Padahal saya belum punya nama waktu itu. Iya. Belum punya nama kan, di catatan itu belum ada nama. Terus lihat mana itu yang orang Papua itu yang mana? Wah, yang Papua yang berkiri mana? Saya turun, saya pakai baju, saya turun. Kamu beresin pakaian, besok berangkat Salatiga. Oke. Jadi semua orang tidak tahu yang saya harus berangkat. Oh, itu Will Curver yang dan dari situ menjadi salah satu kesayangannya Will Curver. Betul. Tampil di dengan timnas di mana aja Om waktu itu? Saya pertama kan kita persiapan untuk pre-Olimpik. Pre-Olimpik. Ya. 82. Iya, pre-Olimpik itu.
di Olimpik itu cukup, kita persiapan yang cukup lama sekali. Yang mainnya di Selandia Baru atau Australia itu? Bukan. Oh, di Jakarta. Oh? Jakarta. Sama Wahyu Tanoto juga ada enggak? Wahyu enggak. Oh, enggak. Siapa aja Om waktu itu? Wahyu. Itu tim Junaidi Abdillah. Junaidi Abdillah. Iya. Waskito. Iya. Kadir. Anjas Asmara. Itu the dream team waktu itu ya? Iya. Itu. Oke. Ya, apakah yang Anjas Asmara gagal penalti itu? Betul. Oke. Betul. Oke. Jadi itu bagus banget ya waktu itu ya? Iya. Itu sebetulnya kalau kita bisa merubah posisi tendangan penalti, kita pada saat itu kalau Anjas diganti sama Risdianto, Iya. itu cerita lain. Itu pre-Olimpik 1976 Om. Betul. Kalau waktu itu Risdianto setuju menggantikan Anjas menendang duluan, Iya. itu kita Lolos ke Olimpiade. lolos. Oke. Lolos. Karena Anjas nendang bola, karena yang saya tahu bahwa saya sama Anjas itu sebenarnya cedera. Oh, tidak fit ya Om kondisi? Tidak ya. Jadi kaki saya juga bengkak, Anjas juga kakinya bengkak. Oke. Tapi diakalin dengan suntikan, kami bisa tampil main. Oke. Nah, jadi kalau waktu itu bisa Risdianto berani untuk mengambil penalti gantikan tempat Anjas, itu akan lain cerita. Jadi ini bukan sepenuhnya salah seorang Anjas karena memang kok tidak fit ya Om ya? Ya, Oh, betul. Oke. Orang kan tidak tahu. Iya. Kan? Nah, seperti itu. Itu tanggal 26 Februari 1970. Betul. Dan penonton luar biasa sekali ya Om. Betul. Betul. Kita kalah dari Korea Utara ya Om. Kalah Penalti dari Korea Iya. Utara. Tapi yang pasti itu memori itu ingat banget ya Om. Itu. Dan semua orang kita sudah tahu bahwa Om Anjas bukan sepenuhnya salah, tapi memang tidak fit dari awal Tidak fit. dengan fit. Om Yohanes Tapi Sauri. karena Semangatnya luar biasa. semangat untuk membela merah putih, jadi kami main. Iya. Lalu setelah itu tetap di timnas terus ya Om? Iya. Oke. Betul. Oke, ini video terakhir Om, terima kasih. Iya. Next kita ngobrol lagi lebih panjang lagi Sama-sama, Om. Terima kasih. Terima kasih Om Yohanes Sauri, Iya. cerita mulai dari Perseman, Iya. Persipura, Betul. Persija, dan terakhir adalah Betul. fakta bahwa tahun 1976 kita hampir lolos ke Olimpiade, tapi memang Tuhan berkendala. Betul. Om bisa dibuka sebentar Om? Nah ini wajahnya Om Yohanes Sauri. Terima kasih Om. Sama-sama. The Black Silent yang sebenarnya banyak ceritanya dan banyak jasanya untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Semoga semua sehat Om. Iya. Dan yang pasti saya Yohanes Sopadetarka.